Hai, welcome back to episode 3 Cek and Cek Rumah bareng Nadia Lingtown. Nah, kalau misalnya episode 2 kemarin Nadia ajak lihat rumah yang bestseller di BSD, hari ini Nadia mau ajak lihat rumah yang bestseller di Bekasi dan bakal jadi the next kota mandiri di Bekasi. Nadia itu lagi ada di Summarecon Crown Gading. Dari nama depannya aja, kalian udah tahu dong ini develop by siapa? Yes, bener banget, by Summarecon. Untuk tipe ini, itu namanya Viola ya Towners. Ukurannya 8x13 dan ukuran yang paling besar yang ada di klaster ini. Yuk kita lihat satu-satu ada apa aja sih di rumah ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalam rumah ini, kita lihat dulu yuk di depan tuh dapat apa aja sih. Untuk rumah ini, kalian udah dapat carport untuk 2 mobil ya Towners. Carportnya gede banget dan kalau misalnya Towners pengen pasang kanopi yang kayak kaca gini, bikin rumahnya punya nuansa lebih elegan gitu. Yuk kita masuk ke dalam rumah ini. Sebelum kita masuk, kita cek dulu nih di kanan Nadia itu ada mini garden. Kalian udah pasti dapat kalau misalnya ngambil rumah di sini. Ini lantai satunya tuh adem banget Towners. Kenapa adem banget? Karena di ruang tamunya dipasangin AC 2PK. Jadi kalau misalnya Towners pakai AC 2PK, untuk rumah ini lantai satunya tuh semuanya dingin. Yuk kita review satu dari living roomnya. Untuk rumahnya sih menurut Nadia ini punya konsep elegan dengan nuansa abu-abu sama ada corak marble dikit ya. Itu bikin rumahnya classy, high class yang bikin rumahnya terkesan mahal. Dan kita lihat nih di bagian depan Nadia. Itu udah dilengkapin sama top table yang tadi Nadia bilang ada nuansa marble sama udah dilengkapin sama backdrop untuk TV-nya. Jadi kelihatannya lebih terisi, rumahnya nggak kelihatan kosong. Nah Towners, kalau misalnya tadi itu living room untuk menerima tamu, sekarang kita cek yuk di ujung rumah ini tuh ada apa sih? Nah, spot foto di sini itu keren banget gak sih Towners? Kalian bisa copy paste untuk rumah Towners di sini. Nah, di sini itu bisa kalian pasang lemari yang bikin rumahnya punya nuansa lebih elegan, lebih classy, dan kalian juga bisa copy daerah sini nih. Estetik banget kan? Nah, Towners, jangan salfok ya, ini tuh lukisan apa sih? Lukisan ini tuh sebenarnya posisinya ada di situ. Kenapa dicopot? Karena ini lagi perbaikan show unitnya. Cuman fungsi dari lukisan ini adalah untuk menutup listrik panel yang ada di rumah Towners. Jadi nuansa rumah Towners tuh clean banget. Yuk kita lanjut ke dining area ya. Sekarang kita udah sampai di dining areanya Towners. Kayak yang tadi Nadia bilang di awal, rumah ini tuh punya konsep elegan dengan nuansa warna abu-abu. Makanya dining areanya itu pakai marble kayak gini, warnanya juga abu-abu. Biar apa sih? Biar rumahnya terkesan lebih match, lebih cocok dan menimbulkan nuansa homey. Yuk kita lanjut ke dapur bersih di rumah ini.
Nah, ini dapur bersih yang ada di rumah ini. Kalau misalnya ada dapur bersih, artinya apa? Ada dapur kotor. Dapur kotornya ada di belakang, tapi kita lihat dulu nih dapur bersihnya di sini tuh kayak gimana. Nah, untuk dapur bersihnya, Towners itu bisa bikin seperti ini. Nggak perlu complicated, cukup ada sink sama mini stove kayak gini, dan kabinet-kabinet di atas untuk penyimpanan mungkin gula, garam, dan sebagainya. Yuk kita lanjut ke backyard dan dapur kotor di rumah ini. Nah, Towners, kita udah sampai nih di backyard rumah ini. Kalau misalnya di show unit sih, dibikin tempat santai sambil ditemenin cahaya-cahaya hangat dari atas. Tapi kita nggak bisa kehujanan, soalnya kenapa? Udah dikasih kanopi kaca di atas Nadia. Dan fungsi tambahannya lagi adalah rumah ini dapat natural lighting. Lanjut, kita ke dapur kotor yang ada di rumah ini. Dapur kotornya ini itu dilengkapin sama mini stove. Mungkin lebih complicated ya kalau di sini karena ini dibikin untuk masak-masak yang lebih berat dan mungkin yang wanginya lebih menyengat dibanding dapur bersih. Dan di kiri Nadia ini ada mini laundry room. Jadi bisa untuk tempat cuci baju, jemur baju, dan ini terkoneksi langsung dengan kamar ART yang ada di belakang Nadia. Jadi pembantunya enak. Mau dibikin masakan gampang, mau disuruh cuci baju juga deket. Yuk lanjut kita ke lantai 2. Towners, kita udah sampai di lantai 2 rumah ini. Menurut Nadia sih, layout rumah ini tuh keren banget. Kenapa Nadia bisa bilang keren? Karena lantai satunya itu khusus untuk nerima tamu, lantai 2-nya itu full kamar. Jadi privasi rumahnya tuh kejaga banget. Untuk spesifikasi rumah ini juga 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Yuk kita cek satu-satu dari kamar anak pertama. Nah, Towners, kita udah sampai di kamar anak pertama. Ini sih nuansanya kayak jungle-jungle gitu ya. Mungkin cocok untuk jadi kamar anak laki-laki. Di sini ukuran ranjangnya itu 120 kali 200. Ranjangnya gede, tapi kamarnya kelihatan kecil nggak? Enggak sama sekali. Dan maju dikit sini, maju dikit, kita lihat bagian kirinya. Ini tuh ada bagian yang sedikit menjorok ke dalam. Towners bisa bikin untuk lemari kamar anak. Jadi layout rumah ini itu menurut Nadia oke banget, bisa dimainin semaunya Towners, jadi nggak sempit. Yuk kita lihat kamar anak yang kedua. Nah, Towners, kita lanjut ke kamar anak yang kedua. Kalau misalnya yang tadi nuansanya kayak jungle, kehutanan untuk anak laki-laki, kamar yang ini nuansanya tuh princess alias untuk anak perempuan. Untuk ranjangnya ini ukurannya 120 kali 200. Ruangannya kelihatan kecil nggak? Enggak sama sekali. Malah masih bisa diisi dengan lemari, masih bisa diisi dengan mini sofa, masih bisa diisi dengan mini table di sebelah ranjang, dan enaknya lagi, kamar ini tuh dilengkapi dengan jendela sebesar itu. Jadi kamarnya punya natural lighting yang nyaman banget, siang-siang hemat listrik. Yuk kita lanjut ke kamar utama. Nah, sebelum kita ke kamar utama, kita cek kamar mandi yang ada di lantai 2. Kalau misalnya kamar mandi ini, itu mungkin untuk 2 kamar anak ya, karena 2 kamar tersebut tidak dilengkapi dengan toilet bagian dalam. Untuk toilet, Nadia berkali-kali harus ingetin dapat 3 hal, wastafel, kloset, dan jet shower. Jadi Towners nggak perlu pusing untuk 3 hal tersebut. Mungkin yang perlu dipusingin adalah interior rumah ini. Yuk kita lanjut ke kamar utama. Untuk kamar utamanya, udah pasti ukuran ranjangnya beda dong. Namanya juga kamar utama. Untuk ukuran ranjangnya ini 180 kali 200 ya Towners. Ranjangnya gede, ruangannya kesannya kecil nggak? Enggak sama sekali. Malah masih bisa dipasangin mini walk-in closet kayak gini nih. Dan Towners juga masih bisa pasangin preparation area untuk para istri-istri nih. Mau makeup, mau dandan, skincarean malam-malam masih bisa di sini. Dan
kita juga masih ada spot unik di kamar utama ini, yaitu mini sofa. Ini tuh memang agak menjorok ke dalam. Sebenarnya nggak harus dijadiin mini sofa kayak gini ya. Towners bisa akalin jadi preparation areanya di sini, jadi ruangan sana lebih luas, atau misalnya Towners pengen jadiin ini ekstra lemari untuk koleksi tas atau koleksi yang lain-lain juga bisa. Pokoknya suka-suka Towners. Lanjut kita ke area balkon ala-ala princess yang di rumah ini juga ada. Episode 1, episode 2 semua dapat balkon ala-ala princess. Episode 3 juga dapat dong, Towners. Balkon ini Towners bisa kasih kursi kecil, meja kecil, ngeteh santai sore hari, pemandangannya ke depan, udaranya bersih. Enak banget gak sih Towners? Nah, sebelum kita ke lantai 3 rumah ini, kita cek dulu nih di ujung sini tuh ada apa sih? Nah, untuk kamar utamanya udah dapet toilet pribadi ya Towners. Jadi nggak perlu ke toilet yang ada di luar, cukup menggunakan toilet yang ada di dalam sini. Dan Nadia harus ingetin berkali-kali nih, udah dapet 3 hal ini. Jadi Towners nggak perlu pusing untuk 3 hal tersebut. Yuk Towners, kita cek lantai 3 dari rumah ini. Cluster Viola Summarecon Crown Gading bestseller. Attic roomnya keren banget Towners. Untuk attic roomnya tersendiri ini gede banget menurut Nadia, dan attic roomnya tuh tinggi banget. Kita lihat ke atas. Ini high ceiling banget. Towners tinggal pasangin AC satu attic ini bakal dingin banget. Dan yang bikin kerennya lagi dari attic room ini adalah dilengkapi dengan banyak jendela. Jadi attic room ini nggak perlu dikasih lampu yang complicated, karena dari jendela aja udah cukup untuk memberikan natural lighting yang bikin attic room ini keren banget. Nah, attic room ini Towners bisa bikin jadi ruang kerja nih, kayak gini, atau bikin jadi karaoke room, theater room, maupun family room. Pokoknya attic room ini itu Towners bisa bikin jadi apapun, sekreatif ya Towners, karena ini fungsional banget tambahan area di rumah Towners. Yuk kita lanjut ke situ, ada apa sih? Nah, di attic room ini udah dilengkapin dengan 1 toilet ya. Jadi kalau misalnya pengen punya acara keluarga, atau misalnya pengen bikin kegiatan-kegiatan yang di attic room nggak perlu turun ke bawah, semisal perlu toilet. Aman banget kan? Nah, sebelum kita ke rooftop yang kece banget dari rumah ini, Nadia pengen kasih tahu ada sedikit space kalau misalnya Towners pengen jadiin laundry room. Kalau misalnya tadi di bawah mungkin kurang private, Towners bisa jadiin laundry roomnya di atas sini. Jadi nggak kelihatan sama tamu-tamu yang datang ke rumah. Nggak cuma ada 1, tapi ada 2. Ini yang pertama, kita lihat yang kedua. Ini yang kedua. Ini semua bisa diakses keluar ya Towners. Jadi misalnya Towners pengen laundry room yang lebih private, Nadia saranin pakai 2 space yang ada di attic room ini. Nah, spot terakhir dari rumah ini yang paling kece. Nah, ini tuh spot paling keren yang ada di rumah ini. Kalau misalnya tadi Nadia bilang kamar utamanya punya balkon ala-ala Cinderella, menurut Nadia ini balkon khusus keluarga. Bisa diakses sama siapa aja yang pengen punya me time, yang pengen punya waktu sendiri. Menurut Nadia ini spot yang paling nyaman banget kalau pengen me time. Dari tadi Nadia kan bahasnya rumah. Bosan gak sih? Kalian pasti pengen tahu kan cara bayar dan promo-promo dari rumah Summarecon ini tuh apa? Yuk tonton videonya sampai habis. Nadia bakal bahas harga rumah ini. Nah, untuk cluster Viola ini, Towners, itu cicilannya start from 5 jutaan aja. Untuk ukurannya juga beragam banget. Dari tipe 5, tipe 6, tipe 7, dan tipe 8. Ukurannya macam-macam, Towners bisa lihat semuanya langsung. Sama sales link Town, jangan lupa. Dan untuk cara bayarnya, di sini itu minimal DP 10%.
10% sih memang gede ya, tapi tenang aja, 5%-nya itu disubsidi sama Sumarekon. Jadi kalian tinggal bayar sisa 5%-nya lagi, dan itu nggak harus dibayar satu kali, bisa dicicil selama 6 kali. Enak banget kan? Dan benefit penting dari developer Sumarekon adalah dengan DP 10%, kalian bisa dapat program instant approval. Sehingga proses KPR Towners itu nggak begitu rumit di developer Sumarekon. Enak banget kan? Subsidi DP 5%, DP-nya bisa dicicil, dapat program instant approval. Itu enak banget sih. Tambahan info nih buat Towners, rumah ini itu indennya cuman sampai akhir tahun 2024. Jadi kalian nggak nunggu lama, yang pengen cepet-cepet huni rumahnya bisa banget di sini. Jadi kalian yang pengen survei, konsultasi, atau tanya-tanya dulu, yuk tinggal hubungin sales Link Town yang ada di link deskripsi. Jangan lupa subscribe dan like video aku ya. Sampai ketemu di episode 4.